Pagi, Pak. Selamat pagi, saudara-saudara peserta Pagi, Pak. ya, Kampus Merdeka. Ini baru beberapa orang yang hadir ya. Yang hadir baru 7 partisipan dari sekian puluh partisipan yang hari ini harus hadir ya. Baik, tolong itu videonya dibuka ya. Videonya dibuka semua, tolong. Supaya terlihat wajah-wajah saudara-saudara masih halo? Halo, saudara-saudara? Dari Unwir, Denny, siap dibuka itu? Udah mulai? Tiar, Handayani. Tolong videonya dimulai dibuka. Tolong. Ada yang lainnya, silakan dibuka. Ya, baik. Tiar ini sudah mulai ada wajah-wajah ya. Atau saya tunggu dulu supaya partisipannya mulai banyak ya. Saya tunggu dulu ya sebentar. Betul, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Baik, saudara-saudara, materi Sistem Administrasi Negara Indonesia ya pada hari ini, pada kali ini memang dibawakan oleh dosen dari Universitas Majalengka, FISIP Universitas Majalengka. Ini yang hadir, tolong sebutin siapa aja nih. Halo? Halo? Iya, Halo, baik, Pak. Halo, ini tolong yang hadir untuk dibuka itunya tuh, videonya. Semua yang hadir dibuka, tolong dulu videonya dibuka dulu. Baik, yang hadir baru siapa ini ya?
baru Dila, Herlina, Kak. Baik. Kita mulai saja ya. Kita kalau nggak salah acaranya jam 9 ya adik-adik. Kita mulai dengan materi administrasi kepegawaian. Tapi sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya Amiruddin Setiawan. Ya. Amiruddin Setiawan, dosen FISIP Unma. Dosen FISIP Unma. Ya. Dosen FISIP Unma mewakili Pak Dekan. Seyogianya Pak Dekan ini harus menyampaikan materi SANI ini pada hari ini. Cuma beliau mewakilkan kepada saya. Saya di FISIP Unma sebagai Ketua Prodi Administrasi Publik. Ya. Jadi saudara-saudara dalam rangka ya program ini mudah-mudahan bisa mengikuti secara maksimal. Sebentar ya. Iya, ada Bapak di Pariman.
Iya. Iya. Jangan tuh stop saya. Baik, saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kelihatan ya secara jelas saya menyampaikan materi tentang administrasi kepegawaian. Ya, saudara-saudara terdiri dari berbagai perguruan tinggi ya, ada dari UGJ, Wiladrodra, dari Unma, ya, dari Majalengka. Baik, materi ini pembicaraan kita tentang administrasi kepegawaian. Baik, saudara-saudara, mungkin saudara-saudara sudah tidak aneh, tidak canggung mendengar istilah administrasi. Kalau kita ulang ke belakang, administrasi itu merupakan apa, saudara-saudara? Halo, kedengaran? Halo? Halo? Kedengeran, Pak. Ya, ada. Ya, Pak. PowerPoint-nya kelihatan? Ada? Ada, Iya, Pak. Ada, kelihatan. Baik. Kita santai saja ya bersama saya menyampaikan materi ini. Karena apa? Materi Sani ini kan rangkuman gitu, katakanlah seluruh mata kuliah yang dulunya pada kurikulum lama ini ada mata kuliah administrasi kepegawaian, ada mata kuliah misalkan good governance, sekarang di Sani itu dirangkum gitu ya. Sistem administrasi negara, di dalamnya ada ruang lingkupnya termasuk administrasi kepegawaian. Ya. Jadi kalau kita mau lihat, mau definisikan secara sederhana bahwa administrasi kepegawaian itu merupakan seluruh pekerjaan, ya, seluruh pekerjaan yang juga sehubungan dengan sebuah masalah pemakaian pegawai tenaga kerja supaya dapat menjangkau tujuan gitu. Jadi apabila kita melakukan suatu kegiatan pekerjaan yang berkenaan dengan kepegawaian atau tenaga kerja, tentu saling kait-mengkait gitu ya, dalam sebuah sistem dalam rangka mencapai sebuah tujuan. Itu secara ringkas administrasi kepegawaian. Yang sebetulnya kalau kita buka dokumen-dokumen ya, referensi dari berbagai pakar misalnya, ada juga yang mengatakan dari Edwin B. Flivo. Jadi menurut mereka, ya, menurut Edwin ini, bahwa administrasi kepegawaian itu adalah sebuah manajemen personalia. Manajemen personalia. Jadi artinya adalah sebuah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Dari
pengadaan, pengembangan, kompensasi, termasuk pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemberhentian pegawai atau pemberhentian karyawan. Dan dengan maksud terwujudnya tujuan sebuah perusahaan individu, karyawan, dan masyarakat. Itu menurut Edwin B. Flavio. Ada juga pakar ya yang mendefinisikan administrasi kepegawaian dari Dol Toder yang terjemahannya demikian, bahwa manajemen personalia ialah sebagai penyedia, sebagai penyediaan, kepemimpinan dan pengarahan. Kepemimpinan dan pengarahan semua karyawan dalam kegiatan atau hubungan kerja mereka. Ini jelas ya, bahwa definisi ini mengandung unsur adanya, kalau dari Flavio ini adanya unsur-unsur manajemen. Dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, sampai pengendalian. Kemudian pengadaan, pengembangan, dan selanjutnya di sana ada unsur-unsur manajemennya. Dan termasuk kepemimpinan menurut Dol Toder. Ya. Dalam kegiatan tentu, dalam kegiatan pekerjaan yang memang menjadi bidang garapan para pegawai. Termasuk di dalamnya koordinasi, hubungan, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita berbicara administrasi kepegawaian, itu di dalamnya bisa sangat bervariasi. Jadi ada juga yang mendefinisikan juga secara sederhana menurut Andrew F. Sikula, ya, bahwa beliau mendefinisikan administrasi kepegawaian secara terjemahannya mengatakan merupakan sebuah penempatan orang-orang ke dalam sebuah perusahaan. Jadi lebih cenderung kepada penempatan pegawai. Nah, itu di dalam administrasi kepegawaiannya. Nanti kita kaitkan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Ada juga pakar ya, Paul Vigors dan Charles A. Meiser. Jadi mendefinisikan administrasi kepegawaian sebagai suatu seni mencari, mengembangkan, dan menjaga tenaga kerja. Ya. Yang cakap dengan teknik sedemikian rupa sampai-sampai tujuan sebuah organisasi dan efisiensi kerja dapat terjangkau semaksimal mungkin. Itu ya. Ini menurut pendapat. Sebetulnya masalah administrasi negara, administrasi kepegawaian ini sangat panjang pemahamannya. Mari kita rangkum ya, apa sebetulnya administrasi kepegawaian dalam suatu rumusan yang kita bisa pahami bersama-sama. Jadi supaya Anda semua, saudara-saudara, kalau kita membahas sesuatu definisi, saya selalu menyampaikan dalam sebuah perumpamaan. Gitu ya. Kalau kita mau cari definisi sesuatu, coba kita bayangkan. Kalau itu wujudnya ada, konkret, benda, coba lihat kita bendanya. Coba di dalam benda itu kita lihat unsur-unsurnya. Misalkan kita ambil contoh saja meja, sebuah meja yang adik-adik, saudara-saudara sekarang mungkin ada di depan meja. Mendefinisikan meja, lihat unsur meja itu. Kalau mejanya terbuat dari kayu, adik akan menyebut meja adalah di dalamnya ada unsur kayu. Di dalam meja itu karena ada persegi 4, berkaki 4. Meja itu terbuat ada logamnya, maka ada menyebutkan bahwa meja itu ada logam. Kemudian kalau meja pasti umum punya kesamaan, permukaannya pasti datar. Ya, itu meja. Dan digunakan kalau bicara meja tulis untuk menulis. Ya. Jadi kalau kita mendefinisikan sebuah meja,
Kita lihat wujudnya. Meja adalah sebuah benda. Meja itu benda kan, karena wujudnya jelas ada benda. Ya. Yang berkaki 4 terbuat dari kayu, misal kalau mejanya kayu. Permukaannya datar digunakan sebagai tempat menyimpan barang. Itu definisi meja. Kalau terbuat dari logam, meja adalah sebuah benda dari logam, misal. Berkaki 4 atau berkaki 3. Jadi jelas kalau tadi para pakar mendefinisikan macam-macam, kita juga kalau melihat secara sederhana dalam kehidupan sehari-hari, ternyata kita punya punya pemikiran yang berbeda-beda tentang sebuah wujud. Halo, saudara-saudara, masih ada? Masih, Pak. Ada, Pak, iya. ada. Masih, Pak. Wajah saya masih ada, takutnya sinyal nggak ada nih. Masih ada, Pak. Masih ada wajah saya. Ada, Pak. Kalau nggak ada wajah saya, coba dikoreksi, Pak, nggak kelihatan gitu ya. Pak. Jadi saya mencoba memasuki wilayah pemikiran psikologi saudara-saudara, bagaimana kebanyakan mahasiswa mendefinisikan sesuatu itu sangat sulit. Kenapa? Karena kalau kita ini seorang ahli atau seorang pakar, seorang intelektual, cendekiawan di bidang administrasi publik atau administrasi negara. Kadang-kadang di lapangan kerja ini kita suka kebingungan gitu. Saya cerita ya. Kebetulan baik para pendatang yang baru itu bisa berkonsentrasi ya dengan saya. Saya sedikit menceritakan latar belakang saya. Saya dulu kuliah tahun 87 di Unpad. Ya. Saya S1, S2 juga di Unpad semuanya. Kuliah begitu serius. Kalau nggak lulus IPK di bawah 2 DO gitulah. Kalau zaman dulu DO. Begitu sulit. Saya tidak menginginkan bahwa kesulitan itu menimpa saudara-saudara. Falsafah administrasi yang dikembangkan adalah bagaimana yang membuat yang sulit itu menjadi mudah bagi saudara-saudara. Nah, gitu ya. Ketika di masa lalu saya pernah bercerita tentang bagaimana sulitnya kita bikin KTP misalnya. Bagaimana sulitnya orang-orang mendapatkan perizinan misalnya. Di era sekarang dengan reformasi birokrasi, terutama di khususnya administrasi kepegawaian, kita lebih mudah lagi. Karena itu adalah sebuah perkembangan. Walaupun wacana untuk perubahan itu yang saya tahu sejak zaman saya mahasiswa, saya mewacanakan kemudahan tersebut. Katakanlah birokrasi yang rumit, kita permudah, kita percepat. Yang sulit bisa dipermudah. Jangan yang mudah dipersulit. Ada slogan di masa lalu barangkali, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Karena ada sesuatu hal yang menjadi target, misalnya materi misalnya. Dan itu di era sekarang sudah mulai dikikis, alhamdulillah ya. Karena orang sudah mulai menginginkan sebuah perubahan yang lebih baik dalam berbagai kehidupan. Termasuk dalam sistem birokrasi juga. Istilah di masa lalu itu ada yang disebut dengan katakanlah kalau yang sekarang tren itu kan kaya fungsi, miskin struktur. Kalau dulu itu kaya strukturnya. Struktur organisasi banyak supaya mengakomodasi semua berbagai kepentingan. Kalau dalam administrasi, terutama kepegawaian sekarang, itu harus ramping struktur. Nah itu tren-tren tersebut sebetulnya udah diwacanakan sejak tahun lama, sejak saya masih jadi mahasiswa. Saya bangga dengan hari ini, mahasiswa lebih cerdas, lebih banyak, karena sekarang sudah ada Google lah. Mencari ilmu gampang di sana. Mempercepat diri dengan adanya teknologi, bantuan teknologi, mahasiswa sudah mulai banyak yang cerdas. Termasuk di dalam pendefinisian. Di masa lalu saya kuliah, untuk memahami sebuah konsep aja, minta ampun rumitnya. Seolah-olah orang bisa dikatakan seorang yang pintar, manakala bisa membingungkan orang gitu. Nah, makanya saya mencoba mengajak kepada adik-adik mahasiswa ini supaya lebih berpikir konsepsional tetapi praktis dan mudah dipahami. Itu konsep administrasi kepegawaian yang saya canangkan di dalam reformasi kepegawaian. Kenapa saya cerita demikian? Saya di luar sebagai dosen Kopertis, ya, saya sampaikan bahwa saya kebetulan dosen Kopertis, dosen L2 Dikti yang dipekerjakan di FISIP Universitas Majalengka.
terjun ke bidang organisasi. Organisasi yang saya jabat itu banyak. Organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan. Saya hampir rata-rata menjabat dan menduduki jabatan yang lumayan, kalau nggak ketua, sekretaris, atau wakil ketua. Ya. Saya mencoba mulai mahasiswa itu memasuki wilayah pemikiran yang sederhana, termasuk di dalam mendefinisikan sesuatu. Ya, mendefinisikan sesuatu harus mudah, termasuk konsep. Tadi kalau contoh meja kan itu dalam konteks benda. Jadi kalau berbicara administrasi, kepegawaian, ya kita rumuskan aja, ini sebuah ilmu gitu. Jadi ilmu yang menggunakan pemakaian tenaga manusia. Ilmu yang mempelajari, ilmu itu tentu mempelajari segenap proses dari mulai rekrutmen atau pemakaian tenaga manusia sebagai pegawai, dari mulai penerimaan sampai pemberhentiannya. Itulah administrasi kepegawaian sebagai ilmu. Sebagai proses dapat dikatakan proses penyelenggaraan politik kepegawaian, kebijakan politik kepegawaian, atau program kerja atau destinasi yang bersangkutan dengan tenaga kerja insan atau manusia yang dapat dipakai dalam usaha kerjasama untuk menjangkau tujuan tertentu. Ini sebagai proses penyelenggaraan politik kepegawaian atau kebijakan politik kepegawaian atau program kerja. Jadi manakala sebuah organisasi di kantor, di Pemda, di instansi itu ada program kerja atau destinasi ya, yang bersangkutan dengan tenaga kerja ya, dipakai dalam usaha kerjasama untuk mencapai tujuan. Ada manusia unsurnya, ada kerjasama, ada tujuan, ya, ada kebijakan politik kepegawaian, itu intinya. Dalam administrasi itu kan ada unsur manusia, ada kerjasama, ada koordinasi misalnya, ada tujuan dalam administrasi. Nah, administrasi kepegawaian di dalamnya tentu ada kebijakan politik kepegawaian, ada tambahannya. Nah ini kalau kita mau mendefinisikan secara sederhana. Juga bahwa administrasi kepegawaian tentu punya fungsi. Jadi fungsinya apa itu? Tentu untuk menata atau mengurus pemakaian tenaga kerja atau pegawai di dalam sebuah usaha kerjasama kelompok manusia ya atau sumber daya manusia. Kerjaannya seperti apa? Di sana ada merumuskan tujuan atau sasaran pokok dari kearifan politik misalnya. Menyusun sebuah organisasi untuk mengadakan pelaksanaan destinasi misalnya. Dan sasaran pokok atau kearifan politik. Ini dalam perumusan. Bisa juga sebagai seni. Seni apa di sini? Seni memilih pegawai. Ya. Memilih pegawai baru. Dan juga dapat menggunakan pegawai-pegawai lama. Dengan teknik sedemikian rupa. Ya. Sehingga manusia yang ada tersebut dapat dimaksimalkan baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Gitu ya, kita rinci satu-satu. Kemudian kita lari ke apa sih tujuan administrasi kepegawaian? Setiap organisasi, setiap administrasi rata-rata punya tujuan yang sama di dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut. Jadi dalam tujuan administrasi kepegawaian sama tujuannya itu dalam rangka efisiensi, efektivitas dan produktivitas sebuah organisasi. Ya. Hampir sama. Dalam rangka menjangkau target yang setinggi-tingginya atau tingkat yang setinggi-tingginya. Itu malah merupakan sebuah tujuan utama administrasi. Jadi sinilah
perlu peran sumber daya manusia yang handal ya. Jadi secara khusus administrasi kepegawaian tentu harus mampu memperkuat sebuah sistem perencanaan ya, dan pengembangan pegawai serta pemenuhan atau rekrutmen yang cocok dengan tingkat keperluan dan ketersediaan. Gitu ya. Jadi sekali lagi, tujuan administrasi kepegawaian dapat ditekankan dalam rangka memperkuat sebuah sistem perencanaan dan pengembangan pegawai. Jadi direncanakan, dikembangkan, harus diperkuat gitu ya. Serta juga untuk pemenuhan atau rekrutmen pegawai yang cocok dengan keperluan yang tersedia. Ya. Mengembangkan sebuah sistem manajemen informasi kepegawaian di dalamnya juga, dan terutama dalam rangka meningkatkan sebuah kualitas sumber daya manusia. Jadi, saya ulangi lagi, sebuah konsep, sebuah program tentu punya tujuan, termasuk dalam hal ini administrasi kepegawaian. Ngapain sih ada administrasi kepegawaian? Pertanyaan kan demikian. Kan cukuplah kita bekerja rutinitas apa adanya, tidak perlu neko-neko gitu ya. Ya itu tidak perlu ada pendidikan sarjana administrasi publik. Justru ketika saudara-saudara nanti lulus sebagai sarjana administrasi publik harus punya target. Jadi dalam konsep berpikir itu kan ada input, proses, output, outcome, ya, itu kan? Ada masukan, ada proses, ada keluaran, ada manfaat, ada keuntungan, ada benefit. Ini dalam sebuah organisasi kita tuh selalu berpikir demikian. Kita sebagai manusia juga harus selalu berpikir dalam proses tersebut. Proses hidup, inputnya apa? Ya, dalam kehidupan ini, prosesnya itu seperti apa? Inputnya adalah sumber daya manusia yang baik misalnya. Prosesnya melalui pendidikan di program studi administrasi publik. Outputnya menjadi sarjana, ya, sarjana administrasi publik. Manfaatnya mampu ilmu tersebut dikembangkan di lembaga-lembaga negara misalnya. Keuntungannya yang mencapai negara yang makmur, yang adil dan makmur misalnya untuk kepentingan negara. Karena dengan demikian negara bisa tertata oleh saudara-saudara yang ahli atau yang pakar di bidang administrasi publik. Jadi kita ulangi lagi supaya tidak keliru lagi bahwa tujuan administrasi kepegawaian yang pertama membuat atau memperkuat sebuah perencanaan dan pengembangan pegawai. Ya. Kemudian juga dalam rangka pemenuhan atau rekrutmen yang cocok. Ya. Itu rekrutmen pegawai yang cocok dengan tingkat keperluan. Termasuk yang ketiga juga dalam rangka mengembangkan sebuah sistem manajemen informasi kepegawaian. Yang terakhir juga dalam rangka meningkatkan kualitas SDM aparat. Itu ya. Jadi dari mulai perencanaan, pengembangannya, kemudian rekrutmen pegawai, kemudian pengembangan SIM kepegawaian, kemudian sistem informasi manajemen kepegawaian, dan meningkatkan kualitas SDM. Di dalam istilah administrasi ada yang disebut orangnya, itu orangnya disebut administrator tentu ya. Administrator orang ya mempunyai tujuan ya supaya dapat merangkai dan mengendalikan dari keseluruhan pekerjaan supaya bisa memelihara, mengembangkan, menemukan, ataupun memakai para pegawai dengan cocok. Dari beban kerjanya sampai dapat menjangkau tujuan dari sebuah organisasi atau perusahaan. Atau organisasi di sini bisa perusahaan ya,
bisa lembaga pemerintah, ada 2. Government organization dan non-government organization. GO dan NGO. Nah, kalau di swasta itu perusahaan, non-government, bisa yayasan, bisa badan hukum lainnya yang berbadan hukum tentu. Saya mengulas sedikit ya mengenai pengorganisasian kepegawaian. Saya ambil contoh di dalam pengalaman saya menjadi jabatan sebagai pengawas atau sebagai dewan pengawas di perusahaan daerah. Saya punya pengalaman beberapa kali periode selalu menjabat sebagai dewan pengawas di perusahaan daerah, baik di perusahaan daerah air minum atau lainnya. Yang paling pelik di dalam masalah kepegawaian adalah konkret ini di lapangan, hawa nafsu ataupun keinginan yang tinggi dari berbagai kepentingan politik untuk memasukkan pegawai melalui sistem nepotisme misalnya. Itu yang, karena kenapa? Ini sebuah pengalaman. Ketika seseorang itu menduduki jabatan strategis, pasti orang-orang di seputarnya, di sekelilingnya melirik kepada pejabat tersebut agar, misalnya, agar dalam posisi jabatan tersebut bisa dimintai bantuan untuk dititipi pegawai, misalnya. Ini yang menjadi isu-isu yang biasa di setiap kelembagaan. Itu sifatnya manusiawi. Nah, ketika kita sebagai pemangku kepentingan atau pejabat atau katakanlah pejabat ya yang menjabat menduduki jabatan strategis di sebuah lembaga, perusahaan ataupun pemerintahan, instansi pemerintahan, tentu dilema. Di satu sisi secara politis itu yang nitipin adalah orang-orang penting atau saudara, atau kita pernah ketiban atau pernah sebagai balas jasa lah atas yang pernah diberikan oleh orang tersebut misalnya. Di sanalah dilema. Maka di sinilah perlu pengorganisasian. Ini ya, dalam rekrutmen termasuk dalam penetapan, penempatan, atau penentuan kebutuhan pegawai yang harus dimiliki oleh setiap manajer atau katakanlah administrator. Jangan sampai akibat kepentingan politik ataupun yang sifatnya personal tersebut akhirnya mencelakakan setiap pejabat. Sebagaimana teori Weber mengatakan bahwa sebaik-baiknya birokrasi itu yang berpijak seperti arah jarum jam. Arah jarum jam. Bergerak itu tanpa harus melihat personality. Ketika di dalam negara-negara berkembang, impersonality itu lebih dikedepankan karena masalah tadi pernah ya sebagai bukti balas jasa atas jasa yang telah diberikan oleh orang yang misalnya mau membutuhkan kita. Ya. Itulah yang menciptakan inefisiensi sebuah organisasi. Ya. Kalau kita memakai teori Weber seperti jarum jam, keperluan pegawai, pengorganisasian seperti jarum jam aja. Dia tidak melihat ke kiri kanan, tidak melihat ini siapa saudara, berjalan aja. Jarum jam mau nggak kita tegur? Oh, kalau bisa dimundurkan jamnya, nggak bisa kan ya, Neng? Benar nggak? Ya. Jarum jam itu akan berputar seiring dengan kebutuhan, berputarnya arah jam, tidak bisa dirubah gitu ya. Kalau dirubah, ya dirubah sendiri pasti itu akan terjadi keeroran, kekacauan. Kalau itu demikian dilaksanakan, maka insya Allah sistem kepegawaian itu akan berjalan dengan baik. Saya pernah menemukan di dalam pengawasan kepegawaian yang overlap, yang overload. Overlap dan overload. Sebut overload kenapa? Di dalam misalkan peraturan tentang penerimaan kepegawaian di perusahaan daerah misalnya. Aturannya sebuah lembaga dengan cakupan pelayanan sekian ribu orang
berdasarkan peraturan Menteri Keuangan itu harus pegawainya itu sekian orang. Itu ada di dalam pengukuran kinerja. Nanti dalam mata kuliah pengukuran kinerja saudara-saudara bisa dijelaskan kenapa setiap kebutuhan pegawai itu harus berkaitan atau berhubungan dengan aturan yang berlaku di dalam sistem kepegawaian. Khususnya di perusahaan. Apabila perusahaan yang bersifat memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang dilayani misalnya ada 1.000 orang, maka pegawai cukup. Misalnya ya, cukup 10 orang maksimal misalnya ya. Pegawai 10 orang untuk melayani 1.000 pelanggan misalnya. 1.000 yang harus kita layani. Nah, itu cakupan pelayanan ya. Kita kadangkala ketika tidak mengikuti aturan tersebut, akibatnya apa? Ada inefisiensi kalau di dalam sebuah bank, artinya ada yang disebut dengan likuiditasnya itu tidak sehat. Jadi untuk menggaji pegawai jadi tidak terbayar misalnya, karena terlalu banyaknya pegawai. Nah, ini harus jadi sebuah renungan bagi kita ketika saudara-saudara nanti menentukan jumlah pegawai, termasuk pada hari ini pegawai negeri itu berapa juta jumlahnya. Ya. Pada hari ini jumlah pegawai negeri di Indonesia itu memang ada yang mengatakan terlalu banyak juga. Ya. Masih mending di dalam sistem kepegawaian negeri karena yang menggajinya APBN. Tetapi kalau dalam sebuah perusahaan, ketika saudara-saudara menjadi katakanlah ketua koperasi aja, asetnya katakanlah omsetnya cuma 1 M per tahun, ya. Kemudian keuntungannya itu SHU-nya cuma misalnya ya 50 juta. Pegawainya kebayang misalkan ada 20 orang. SHU-nya aja yang harus dibagi keuntungan dari koperasi itu totalnya misalkan 100 juta lah katakan. Belum SHU itu ya. Belum pajak dan sebagainya. Kotornya 100 juta. Kebayang kalau misalnya menggaji 20 orang, berapa sih sebulan dia harus dapat gaji? Kalau sebulan 1 juta aja udah habis pakai gaji kan, seperti itu hitung-hitungannya. Jadi saya ulangi lagi ini yang disebut dengan sistem kepegawaian harus sesuai dengan peraturan. Saya ambil contoh pendapatan sebuah perusahaan atau koperasi, pendapatan bersihnya, pendapatan kotornya misalnya dipotong pajak itu 1 M per tahun. Ya. Kemudian dipotong operasional sekian, tinggallah dia punya keuntungan bersih misalnya ya. Untuk pegawai hanya 100 juta. Kalau ada 20 orang pegawai, berapa orang dia dapat 1 bulan? Nggak bakal di bawah UMR. Makanya itu harus diukur. Kira-kira kalau untuk gaji pegawai hanya ada 100 juta, berapa orang sih yang harus direkrut menjadi pegawai tersebut di sebuah organisasi atau sebuah lembaga, atau sebuah perusahaan. Ya. Itulah yang disebut dengan standar kepegawaian ya untuk rekrutmen pegawai. Ini saya alami ketika saya mengkritisi bahwa ketika saya masuk menjadi Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas di sebuah perusahaan daerah, saya mengatakan bahwa saya lihat berdasarkan peraturan pegawai ini terlalu overload. Berdasarkan peraturan. Lebihnya itu 100% saya bilang. Dan ini dalam kurun waktu tidak lama perusahaan akan kolaps. Begitu saya masuk dalam waktu 1 tahun terjadilah kolaps perusahaan itu. Yang akhirnya dalam proses saya masuk harus ada efisiensi. Artinya kalau memang pegawai ini tidak dirasionalisasi, tidak diberhentikan, maka harus ada penurunan gaji atau pendapatan dari para pegawai. Maka pada waktu itu akhirnya diputuskan penurunan tunjangan-tunjangan, tunjangan transport, tunjangan pendidikan, silang semua. Karena resiko ketika sudah masuk dalam sistem kepegawaian, usulannya bahwa pegawai itu tidak boleh dirasionalisasi, ya kalau tidak rasionalisasi, efisiensi yang ketat, efisiensi yang sangat ketat, sangat luar biasa ketat, yang disebut dengan pemotongan gaji. Mau nggak saudara-saudara kalau sudah masuk pegawai misalnya, pegawai negeri
Tiba-tiba di gajinya tidak diadakan. Hari ini aja dengan adanya wabah corona, adik-adik, halo adik-adik, masih ada yang dengar? Halo, Pak. Ya, Masih Masih, Pak. ya, Pak. siap. Masih. Mohon maaf, ini saya agak ngantuk-ngantuk nih ceritanya. Saya sebetulnya saya senang dengan aplikasi ya, aplikatif. Kalau masalah teori, saudara-saudara bisa bawa. Saya hanya cerita tentang aplikasi kepegawaian aja. Efisiensi, ya efektivitas, produktivitas itu kepegawaian. Saya cerita pengalaman saya menjabat sebagai Dewan Pengawas. Saya tadi kan ungkapkan, kalau nggak rasionalisasi, terlalu overload pegawai. Dua, yang pertama rasionalisasi. Rasionalisasi biasanya ditolak kalau itu milik pemerintah. Beda dengan perbankan atau di swasta. Gampang rasionalisasi PHK ya gitu. Coba bayangin kalau sudah pegawai yang di bawah pemerintah. Di PHK juga itu bermasalah. Ya, makanya akhirnya saya putuskan. Saya bilang ke direktur, ini harus ada efisiensi. Nah, tadi yang tujuan tadi kan, kepegawaian efisiensi. Efisiensinya apa kuncinya? Potong gaji semua. Nah, ini konsekuen. Karena tadi yang klausul yang pertama, alternatif yang pertama ditolak. Mereka nggak mau. Ya. Ataupun kalau rasionalisasi pun harus ada yang namanya, apa itu? Kalau PHK itu apa disebutnya? Diberi apa namanya? Harus ada kompensasi kan? Harus ada apa? Pesangon, Pak. Pesangon, kompensasi, pensiun kan nggak mungkin, berhentikan. Lembaga tidak mampu membayar pesangon juga, itu juga berat untuk rasional. Beda dengan dulu kejadian di PT Dirgantara aja pesangonnya sampai terlunta-lunta ya. PT DI dulu. Kemudian kalau yang paling gampang tuh bank-bank itu yang dirasionalisasi gampang. Bahkan sampai sekarang perusahaan-perusahaan BUMN yang gede-gede masih ada rasionalisasi. Telkom masih ada juga. Walaupun rekrutmen yang baru ada, artinya rasionalisasi mengganti pegawai-pegawai yang kurang produktif, diganti oleh pegawai yang lebih produktif. Nah, ini akan sulit di perusahaan-perusahaan kecil, misalnya perusahaan milik daerah, kayak saya menjabat di perusahaan milik daerah. Itu akan sulit karena masalah sisi manusiawi. Mereka kan bangga sebagai pegawai perusahaan daerah, misalnya, atau BUMD, BUMN, tiba-tiba kena PHK, ya. Kena rasionalisasi, pesangonnya kecil misalnya. Nah itu kasihan. Akhirnya alternatif yang kedua yang kita pilih adalah efisiensi. Gajinya setengahnya hilang. Gaji direktur yang biasanya pendapatan 40 jadi 20. Gaji kabak-kabak yang biasanya 25 jadi 12. Sampai seterusnya. Ya, sampai seterusnya ke bawah. Pegawai-pegawai hanya gaji pokok saja. Nah itu kan. Kalau yang biasanya seorang pegawai di kantor itu bagian admin, gaji pokoknya 2 juta, penghasilan tambahannya dengan tunjangan dapat 2 juta lagi, tunjangannya hilang, tinggal 2 juta. Yaitu konsekuensi tadi karena ada pembebanan pegawai yang 100%. Nah ini jangan sampai terjadi ya adik-adik, nanti ketika ini sangat saya alami gitu. Dan alhamdulillah itu bisa tertanggulangi akibat sistem penerimaan pegawai, rekrutmen pegawai yang berdasarkan tadi aturannya tidak dipatuhi. Itu konsekuensinya. Kalau sebuah peraturan tidak dipatuhi, konsekuensinya akan terjadi kehancuran. Memang secara kasat mata ketika kita menerima pegawai itu manis rasanya. Karena bisa menolong orang bekerja ya. Benar nggak? Bisa menolong orang bekerja. Tetapi di dalam sebuah organisasi, itu sulit diterapkan, saling tolong-menolong di dalam yang tidak menggunakan aturan main. Makanya Anda sebagai insan ahli administrasi, nanti ke depan ini, ketika sudah masuk ke lapangan, apa yang harus diperhatikan? Kira-kira apa dulu? Ada yang tahu nggak? Begitu adik-adik lulus, masuk ke Pemda, misalnya pegawai negeri, apa yang harus diperhatikan pertama kali langkah awal? Ada yang bisa menjawab? Yang paling sederhana aja. Pasti gambaran adik-adik karena rupa-rupa, gaji, jabatan, kemudian tempat yang basah kan gitu ya. Sebagai seorang administrator profesional, cobalah menekankan kepada kompetensi kita dulu.
Kita ini ahli apa? Bisa bekerja apa? Tahu nggak garapan kita yang harus kita kerjakan? Mau nggak melakukannya? Enjoy nggak kita melakukan itu? Kan gitu ya. Seneng nggak? Hobi nggak? Jangan dulu dipikirkan gaji. Ya, jangan dulu dipikirkan jabatan. Jangan dulu dipikirkan mau tempat yang basah. Nggak ada sekarang pegawai negeri basah. Semuanya standar sekarang. Nanti ada aturannya. Kena undang-undang ASN yang sekarang undang-undang nomor 5 tahun 2014. Kemudian ada undang-undang peraturan pemerintahnya. Mati hidup terus ya, Pak? Mending mati hidup, mati melulu. Mati hidup. Nggak ada hidup nih. Kan saya punya kursi sebenarnya. Pelan-pelan. Ya. Halo? Itu Halo, Pak. undang-undang peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017. Itu kan masalah kepegawaian, administrasi kepegawaian. Itu undang-undang. Jadi ketika Anda masuk ke dalam sebuah organisasi, ke pemerintahan daerah atau ke BUMD, BUMN, buka itu masalah perundang-undangan dulu. Undang-undang organisasinya apa, peraturannya seperti apa. Jadi ketika memasuki sebuah lapangan pekerjaan, yang harus saudara-saudara pegang adalah peraturan perundang-undangannya dulu. Ya, ingat itu. Jadi ketika adik-adik sudah lepas kontrol, tidak tahu garapan kita, supaya tahu garapan kita harus tahu perundang-undangan tentang tempat kita bekerja. Kalau adik-adik bekerja di dinas perhubungan, ya adik-adik harus kuasai dulu undang-undang tentang perhubungan. Tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan perhubungan. Baik. Jadi saya ulangi lagi tadi masalah overload. Yang kedua, overlap. Ada permasalahan lain di dalam sistem kepegawaian itu masalah overlap kerja. Orang yang bukan kapasitasnya melakukan sesuatu pekerjaan, dia ditempatkan di pekerjaan tersebut. Ada peribahasa, kalau sebuah organisasi dipegang oleh bukan ahlinya, maka tunggu kehancuran. Itu harus dipegangan. Pada hari ini dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, insya Allah ini ada sebuah perbaikan yang lebih baik tentang penempatan pegawai yang sesuai dengan kapasitas. Makanya pada hari ini jabatan-jabatan fungsional justru lebih diperbanyak, gitu ya, ketimbang jabatan-jabatan administrasi. Mari kita lanjutkan tentang pengorganisasian dari apa yang telah saya sampaikan barusan. Jadi kalau bicara pengorganisasi kepegawaian, yaitu pekerjaan untuk menggolongkan dan memutuskan serta mengatur sekian banyak macam dari pekerjaan yang juga dirasakan sangat urgen. Seperti memutuskan tugas dari seseorang, untuk memutuskan wewenang dari seseorang, dan hal lainnya. Ya. Ini pengertian administrasi kepegawaian sudah lewat tadi ya. Ini banyak. Itu buat apa? Buat rokok. Nah ini ada yang menurut John ini yang menarik. Permasalahan dalam organisasi publik adalah ukuran organisasi yang begitu besar. Jadi itu gemuk, organisasi yang gemuk ya. Sehingga pemerintah harus melakukan restrukturisasi dalam rangka memperkecil ukuran birokrasi agar organisasi dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan adaptif mengikuti perkembangan tren di dunia dan masyarakat. Nah ini berkaitan dengan aplikasi formasi sebagai langkah awal untuk membangun smart ASN. Ya. Tadi kan sudah saya sebutkan permasalahan overlap, ya, overload pegawai. Nah, dengan sistem aplikasi formasi, ya, kita berusaha untuk memperbaiki sistem kepegawaian di negara kita. Ini reformasi ini menjadi langkah awal, ya, dalam rangka membangun smart ASN. Smart cantik, ASN yang bagus, yang cantik, karena formasi pegawai akan diisi sesuai dengan kebutuhan instansi. Ya.
dan mendorong pengisian formasi pegawai yang berdasarkan pada data. Kalau yang tadi saya uraikan, saya memberikan contoh di perusahaan daerah. Bahkan sekarang formasi pegawai negeri juga bukan hanya berdasarkan kebutuhan, tetapi berdasarkan juga kemampuan pemerintah daerah membayar gaji. Membayar gaji. Jangan sampai gaji, katakanlah APBD pemerintah daerah ini, kalau tadi dalam perusahaan daerah tentu berkenaan dengan pendapatan perusahaan daerah, kaitannya dengan berapa orang kebutuhan pegawai, dan penerimaan pegawai, rekrutmen berdasarkan juga diukur dari cakupan pelayanan. Cakupan pelayanan lebih banyak, organ yang menjadi pelanggan perusahaan kan pendapatan lebih gede. Kalau lebih sedikit, misalkan bank itu hanya melayani 1.000 orang, ya sedikit penghasilannya. Perusahaan air minum hanya melayani 30.000 orang, ya pendapatannya kecil. Ya, dengan tarif sekian-sekian, otomatis itu berkenaan. Kalau untuk perusahaan daerah air minum, ambil contoh aja, kalau misalkan ada 30.000 pelanggan, itu maksimal pegawai 300 orang, maksimal pegawai. Ya, maksimal 300 orang kalau ada 30.000 pelanggan. 1 berbanding 10 ya. Gitu. 1:10. Nah, sementara kadang-kadang di perusahaan daerah pelanggan ada 30.000, pegawainya sampai 500. Nah, itulah yang akan bikin kolaps perusahaan. Ini ambil contoh. Makanya aplikasi e-formasi ini digunakan oleh pemerintah ya untuk aparatur sipil negara sebagai langkah awal untuk membangun Smart ASN. Pada hari ini kan kita dengar semua ada rekrutmen pegawai negeri sipil. Ya, ada sekitar jutaan ya, 1 juta lebih yang mau direkrut sebagai pegawai negeri sipil pada hari ini. Tahun-tahun ini ya, untuk mengisi kekosongan yang pensiun, yang meninggal, ya terutama yang pensiun, terutama untuk tenaga kependidikan, karena konon katanya 2021 ini guru-guru SD ini ada kekosongan pada pensiun ya. Ratusan ribu guru SD pensiun pada tahun 2021 ini. Nah, ini namanya cukuplah. Jadi saya ulangi lagi, aplikasi e-formasi bisa menjadi langkah awal yang tepat dalam membangun Smart ASN. Karena formasi pegawai akan diisi sesuai dengan kebutuhan instansi dan mendorong pengisian formasi pegawai yang berdasarkan fakta, berdasarkan pada data. Gitu ya. Ya, karena menurut John ini ada permasalahan. Dalam organisasi publik ini, ukuran organisasi yang begitu besar. Dibesar-besarin gitu organisasi itu. Butuh sekian-sekian, nawarin aja terus. Pokoknya butuh pegawai sekian. Sementara database nggak punya, sistem elektronik nggak punya. Dia harus melakukan apa, bekerja apa, di mana tempatnya, apa keahliannya. Belum punya seperti itu. Masih nerima aja sistem jadul gitu, zaman dulu ya. Sehingga dari permasalahan itu pemerintah harus melakukan restrukturisasi dalam rangka memperkecil ukuran birokrasi agar organisasi dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan adaptif mengikuti perkembangan tren di dunia dan masyarakat. Kenapa sih, Mas? Ini tuh barusan teman saya ke poin Pak. Jadi drop point ini tuh kan dia di pohon. Ya kemungkinan ada serangga yang masuk nyarang di situ. Jadi banyak kotoran tuh Pak. Udah lagi bersih-bersihin. Itu yang Sekarang udah udah anak-anak tunggu. bisa. Sistem merit, ini ada suara masuk. Sistem merit. Selain itu, aplikasi e-formasi juga dapat membantu ya. Nah, ini ya sangat luar biasa ya. E-formasi ini. Aplikasi e-formasi dapat membantu proses perekrutan yang berdasar pada sistem merit. Karena pengisian e-formasi mengacu pada analisis jabatan dan analisis beban kerja. Tadi jabatannya apa? Hanya setup aja. Masa banyak sih untuk tukang gali, misalnya kalau perusahaan daerah air minum, ya nggak perlulah direkrut pegawai tetap, bisa aja dengan pihak ketiga.
PLN sudah melakukan itu. Untuk pencatat listrik, dia melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, tidak perlu merekrut pegawai. Masa untuk catat listrik aja, catat meteran listrik, pegawai tetap gitu ya. Maka dia perusahaan PLN dengan pihak ketiga. Jadi analisis jabatan, kalau hanya sekedar tukang gali, tukang nyatet listrik, masa ya, kalau hanya untuk satpam, masa harus diangkat pegawai, maka di pihak ketiga kan itu. Ini nggak ada sistem merit gitu ya. Analisis jabatan dan analisis beban kerja. Beban kerjanya cuma jaga aja, beban kerjanya cuma nyatat water meter aja, cuma nyatat meter listrik aja, ya kan sangat ringan. Nggak perlu ada pengangkatan pegawai, cukup dengan pihak ketiga. Nggak perlu ada penambahan pegawai yang tetap. Perekrutan berdasarkan sistem merit ini sangat penting dalam membentuk Smart ASN. Agar calon pegawai yang akan menduduki suatu jabatan memiliki kualifikasi dan kemampuan yang dibutuhkan oleh organisasi. Makanya dalam sistem yang sekarang ini, kebutuhan pegawai di semua lembaga, instansi, itu tidak ada yang lulusan SMA lagi. Minimal sarjana, harus punya keahlian. Apalagi dengan kampus merdeka, maka mahasiswa pada hari ini dituntut untuk memiliki keahlian, kan? Makanya ada disebut dengan sistem katakanlah magang. Jadi ada sertifikasi, adik-adik ini sebagai ahli administrasi negara, ya sebagai pakar, akademisi katakanlah, cendekiawan, ya, sarjana. Bukan hanya memiliki kemampuan kompetensi keilmuannya saja, tetapi keahlian. Nah, dibuktikan dengan sertifikat. Ya, adik-adik nanti mau jadi sertifikat apa? Ahli kepegawaian sertifikasinya? Ya, bisa saja. Ahli sertifikasi kepegawaian. Atau e-government misalnya, Anda memiliki kemampuan bidang pemerintahan yang dengan sistem elektronik. Sekarang kan pemerintahan itu pakai elektronik semua. Coba bayangkan di rumah saudara-saudara bikin KTP tinggal ada aplikasinya semua. Itu e-government ya. Pemerintah online lah katakanlah, menggunakan sistem online semuanya. Kita tidak perlu datang kalau zaman dulu ngurus perizinan harus datang, kita hari ini tidak perlu. Nah, Anda punya kemampuan itu, punya sertifikasi itu. Nah, itu di bidang ahli administrasi publik ya. Punya sertifikatnya enggak? Punya sertifikat kemampuan di bidang IT untuk government, IT di bidang government gitu ya. IT di bidang kepegawaian. IT di bidang misalnya pajak. IT di bidang perhubungan misalnya. IT di bidang kependidikan dan lain sebagainya, kesehatan. Nah, ini adik-adik harus punya sertifikat itu, makanya sebelum lulus saudara-saudara ada perkuliahan antar kita bisa mengambil mata kuliah di tempat lain. Coba aja. Siapa tahu dari adik-adik ini ada yang mau jadi ahli di bidang keasuransian misalnya tenaga kerja. Adik-adik masuk ke sertifikasi asuransi tenaga kerja, bisa bekerja di badan BPJS misalnya, ketenaga kerjaan. Seperti itu ya adik-adik. Ada yang sudah punya keahlian? Saya mau nanya nih, ada yang punya keahlian atau sertifikat di antara yang hadir pada hari ini? Ada? Sertifikat keahlian, Pak. Ya. Sertifikat bidang keahlian apa, sobat adik? Ada yang sudah belum? Atau semuanya belum? Halo? Belum. Belum. Aduh, ya. Sertifikatnya belum punya, Pak dosen. Nggak ada, Pak. Sertifikatnya belum punya. Belum, Ya. Pak. Makanya nanti diusulkan ke semua lembaganya ada badan sertifikasi ya di bidang keahlian. Pajak misalkan. Ada yang sudah punya bon A, bon B, boleh itu. Adik-adik walaupun dari administrasi publik. Ya, di bidang pajak, di bidang kepegawaian, di bidang arsip, ada yang sudah di bidang arsip sertifikasi? Nah, ikut nanti ya, ikut pelatihan atau ikut magang di lembaga-lembaga tersebut. Di bidang asuransi kesehatan, saya memberi saran supaya adik-adik semua
punya minimal 1 sertifikasi keahlian kita. Di bidang e-government. Misal. Kalau politik mah gampang lah. Politik mah jadi dewan udah. Ya. Sertifikat ilmu politik kayaknya nggak ada ya. Sekarang bahkan anggota dewan, lulusan SMA bisa jadi anggota dewan kan. Tapi sertifikat yang berkenaan dengan ilmu kita. Ya. Ilmu kita itu yang kita pelajari. Sertifikat di bidang administrasi perkantoran misalnya. Perkantoran kan luas, nanti di bidang apanya? E-government-nya, komputerisasinya, dan lain sebagainya. Gitu ya. Coba di bidang kesehatan ada, di bidang pendidikan ada sistem pembuatan arsip kependidikan dan lain sebagainya. Itu kayaknya ada itu di badan-badan sertifikasi, dibuka aja di Google badan sertifikasi aja apa saja yang sudah dibuka untuk sarjana atau untuk mahasiswa prodi administrasi publik dan administrasi negara. Kayaknya ada. Selain keahlian kita di bidang bahasa asing ya. Kalau bahasa asing itu udah harus umum. Ini yang saya tekankan. Bahkan kalau di BUMN ada bisa keahlian di bidang perbankan juga, administrasi perbankan ya. Baik, ini saya sekedar memberikan motivasi saja pada adik-adik untuk supaya nanti ke depan adik-adik itu setelah lulus, pesan saya gitu ya dari mata kuliah administrasi kepegawaian ini, bukan hanya kita paham tentang bagaimana membuat sistem kepegawaian yang baik tanpa kita menguasai secara keahlian sebagai sarjana administrasi publik nanti yang spesialis. Karena pada hari-hari ini di era disruptif yang sekarang berjalan, itu orang itu dicari karena spesialisasinya. Ya, makanya dibuka di internet itu yang dicari itu adalah yang menguasai database big data, ahli big data. Yang punya network yang luas, jaringan yang luas, menguasai big data. Ya. Nah, itu coba adik-adik harus mulai masuki wilayah tersebut ya. Nah, sekarang ini kan ada computer assisted test ya. CAT, sistem CAT gitu ya. Di dalam mendukung proses rekrutmen. Ya. Nah, itu kalau ada sekarang mau jadi pegawai negeri, itu yang pertama itu ujiannya itu tes kemampuan dasar ya. Kebangsaan, wawasan kebangsaan, kepribadian ya. Termasuk juga intelektual. Jadi tes-tes tersebut ya yang kemarin bahwa di KPK juga rekrutmen PNS KPK tes kebangsaannya yang pada gagal ya. Yang banyak yang gagal, bukan pada gagal ya, banyak yang gagal. Mudah-mudahan tes CAT untuk adik-adik ke depan ini bisa menjadi pegangan ya. Ini karena dalam rangka untuk memberantas kolusi, korupsi dan nepotisme sebetulnya. Tapi setelah lolos tes CAT itu masuk ke tes kemampuan ya. Kemampuan bidang itu biasanya yang menentukan adalah tempat kerjanya masing-masing. Di mana misalkan kalau ada daftarnya di pajak, ya bidang pajak nanti yang banyak ditanya, praktek-praktek itu. Walaupun itu juga masih tetap murni ya. Yang pada akhirnya kalau ada 3 orang yang lolos, nah nanti yang memutuskan tetap pengambil kebijakan. Kalau di daerah Pak Bupati. Kalau ada nanti misalkan tes PNS, lolos CAD-nya, lolos juga ke bidang 3 orang kan, nanti dipilih oleh Pak Bupati ya, kepala daerah. Ya mudah-mudahan aja termasuk yang terbaik gitu ya. Rekrutmen dan seleksi merupakan proses manajemen sumber daya manusia yang penting dan tidak bisa dipisahkan. Jadi rekrutmen dan seleksi, direkrut, seleksi ya. Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pada tahap rekrutmen dan seleksi inilah
momentum awal untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Ini sebagai pengetahuan aja di dalam sistem kepegawaian yang sekarang tren. Kemudian Kementerian Pan-RB ini, ya, Kementerian Aparatur ya negara, ya, pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi adalah berupaya melakukan perbaikan pada sistem rekrutmen secara online dan seleksi melalui pelaksanaan sistem CAT ini. Seleksinya nanti online, kalau online kan susah dibohongin ya. Nah, jadi dari Pusdiklat BPS ya Go ID kita bisa melihat ya bahwa ada upaya meningkatkan budaya kerja aparatur sipil negara. Ini perubahan budaya ya. 5 unsur yang harus dipenuhi untuk mewujudkannya yaitu apa saja? Yang pertama yaitu nilai yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dapat berupa kegigihan dan komitmen. Ya. Kegigihan dan komitmen. Yang kedua juga motivasi kerja yang dapat memacu kinerja menjadi lebih baik. Dapat dilakukan dengan menggunakan reward and punishment. Jadi kalau adik-adik aja di rumah punya pegawai, misalkan kecil-kecilan punya warung, ada pegawai 5-6 orang, itu dalam rangka memacu kinerja biasanya suka ada hadiah gitu kan. Bagi yang mencapai target bisa menjual 10 buah kelinci misalnya, maka akan dapat hadiah persentase 10% misalkan. Itu artinya reward. Tapi yang tidak bekerjanya tidak baik dipotong gajinya. Ini yang sudah berlangsung aja secara sederhana, adik-adik, perubahan budaya ini sudah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, terutama perusahaan-perusahaan retail. Coba di Alfamart, adik-adik suka dengar ya ada pegawai yang keluar gara-gara tekor terus. Setiap menghitung uang, uangnya hilang, akhirnya dipotong gajinya. Itu bagian dari punishment. Tapi kalau dia mencapai target, lebih dari target, dia mendapatkan reward. Ini yang berlaku sekarang. Jadi ulah ngambek gitu, jangan marah gitu ya. Kalau jadi pegawai kok saya ini bos nggak bagus, nggak adil, kok saya gajinya kecil, dipotong dan sebagainya. Itu adalah kinerja termasuk pegawai negeri. Ketika kinerjanya tidak baik, maka remunerasinya juga akan turun gitu. Artinya pegawai misalnya di sebuah dinas, dia harus punya target kerja menyelesaikan 1 hari 4 surat, dia hanya menyelesaikan 1. Kemudian dia kehadirannya kurang bagus, ya udah. Jadi yang biasanya bulanannya remunnya dapat 5, kurang jadi 3 misalnya. Itulah perubahan budaya yang harus dilakukan dalam perubahan dalam reformasi birokrasi. Yang ketiga, perubahan budaya itu ide dan strategi yang efektif ya. Dapat dilakukan dengan menumbuhkan jiwa entrepreneur yang dapat memaksimalkan sumber daya yang ada untuk menghasilkan suatu output secara efektif dan efisien. Jadi ini harus ada ide, harus banyak ide. Pegawai sekarang itu punya ide, punya inovasi, kreativitas, ya. Kemudian mental baja, tidak cepat lelah. Maka istilah Pak Presiden kerja artinya budaya kerja itu terus gitu. Tidak, kalau kita mengacu kepada budayanya orang Cina, sedikit aja adik-adik mungkin dapat melihat di video-video orang Cina itu digambarkan kalau bekerja manggul barang aja sampai ke berapa itu di ke atas kepalanya tumpukannya sampai 7 meter. Kemudian tidak cepat lelah. Jangan sampai budaya kerja kita banyak merokok ketimbang kerja. Merokok 10 isapan, 10 menit, kerjanya 2 menit. Nah, itu adalah mentalitas ya. Bila kerjanya yang tidak baik. Nah, beda dengan tenaga kerja orang-orang Cina yang digambarkan di video-video yang ditampilkan. Itu istirahat pun, makan pun, cuma sebentar langsung kerja lagi.
Jadi kalau kita analogikan, jangan sampai kita kerja 8 jam, dipotong sholat, dipotong istirahat 1 jam, dipotong ngobrol, efektifnya cuma 5 jam. Kalau orang Cina kalau bicara kerja 8 jam, ya dia 8 jam. Itulah kenapa Cina sekarang menjadi raksasa ekonomi dunia, karena dari lihat kinerjanya sendiri yang harus kita contoh. Jadi lebih baik kita melihat hal-hal yang positif dari negara sahabat, dari negara tetangga ya, ketimbang kita mencerca. Saya sampaikan kepada mahasiswa, pada hari ini aja budaya kerja Jepang, Cina, sekarang Cina yang jadi sorotan. Budaya kerja Cina itu kenapa jadi ekonomi raksasa dunia, mengalahkan Amerika, Eropa? Karena motivasi kerja, disiplin kerjanya luar biasa. Ya. Motivasi kerjanya luar biasa dibandingkan dengan negara lain. Termasuk tenaga kerjanya juga yang sangat murah. Nah ini kita tirulah belajar dari negara yang sudah maju tersebut. Kalau kita, tadi saya bilang, banyak merokoknya ketimbang, misalnya ya, ada yang banyak merokoknya ketimbang bekerjanya. Disuruh misalkan jadi tukang kayu. Tukang kayu bikin kusen, bikin jendela. Serok, sugu itu pakai mesin. 5 suguan. Kemudian merokoknya 5 isepan lagi. Ya udah, waktu berapa terbuang. Itu di Cina nggak boleh seperti itu. Kalau bekerja ya bekerja saja. Nah makanya belajar dari motivasi kerja orang-orang Cina. Ya. Kalau hal-hal negatif dipandang oleh saudara-saudara, kita nggak perlu komentar, itu urusan dia lah. Yang penting kita belajar hal yang positif dari orang. Dan kita tidak boleh memvonis hal-hal yang negatif dari yang pernah dilakukan orang lain. Kita harus banyak belajar, harus bisa belajar, bercermin dari keburukan orang lain agar kita tidak buruk seperti itu. Dan mencontoh pada orang lain atau lembaga lain hal yang baik dari lembaga tersebut. Jadi kalau mencontoh dari yang baik, kalau bercermin dari yang buruk, ya, agar kita tidak melakukan perbuatan buruk tersebut. Silakan urusan orang lain, silakan urusan organisasi lain. Ini prinsip di dalam administrasi ya negara ya, administrasi publik. Kalau kita ingin maju, jangan mencerca orang, jangan mencerca lembaga. Mengkritik itu adalah untuk evaluasi kita bahwa itu tidak baik, tetapi bukan dalam arti memvonis atau mencerca atau apalagi berbicara tendensius yang bisa merugikan orang lain atau menyakitkan orang lain. Biarlah itu urusan mereka. Yang perlu kita ambil adalah bagaimana budaya-budaya yang baik itu kita cerna untuk dicontoh di negara kita. Dan budaya buruknya sebagai cermin agar kita tidak berbuat seperti yang dilakukan oleh negara-negara mereka. Pada hari ini misalnya, berbicara ideologi, kita ideologi Pancasila, nggak perlu mencerca ideologi komunis, itu urusan mereka. Yang penting kita berideologi Pancasila. Kita menitik beratkan pada orang yang punya budaya bangsa Indonesia, punya agama orang Indonesia. Jalankan agama kita secara sungguh-sungguh. Ya. Biarkan orang lain. Ambillah hikmah yang positif dari negara lain. Nah ini perubahan budaya ya. Mari kita rubah budaya itu. Karena saya melihat di media sosial terutama. Termasuk di grup-grup ya. Karena saya juga tokoh ormas gitu. Mencerca aja gitu. Liberalis, komunis, dan sebagainya. Bahkan negara Timur Tengah itu saling mencerca ya. Menurut saya itu bagi seorang administrator yang produktif, yang elegan, yang baik gitu ya. Itu tidak perlu kita melakukan hal tersebut. Dan kita harus jauhi lah. Yang perlu dilakukan oleh seorang administrator adalah melakukan perubahan budaya, budaya asing yang baik, dan memang cocok diterapkan di Indonesia, terapkanlah. Ya, misalnya contoh kecil, perubahan budaya, tadi masalah disiplin kerja orang Jepang, orang Cina. Nah, itu kan budaya disiplin. Coba terapkan di negara kita, itu yang perlu dicontoh. Kalau misalkan katakanlah orang Cina misalkan kurang beragama, misalkan ada oknum yang kurang beragama, jangan dicontoh. Kita lebih beradab, kita lebih beragama. Biar urusan mereka. Ini akan lebih baik positif berpikir ya, positif thinking. Ketimbang kita harus berbicara atau berhati nurani yang negatif. Dan itu akan mengganggu kesehatan kita. Apalagi hari ini kan musimnya wabah corona ya. Gimana di Indramayu, di Cirebon? Wabah corona ini ramai? Lagi sangat ramai. Wah, itu kan Lumayan, Pak, lumayan.
menyakitkan ya. Maka jangan jaga imun kita dengan pikiran yang positif aja, tapi kita jangan mendekati penyakit. Kita harus menjauhi, menghindari. Karena menurut hadis, menurut Rasulullah, ketika kita menghindari wabah dan kita mati syahid. Tapi kalau kita menganggap sepele, ya biarinlah urusan Allah, yaitu menganggap sepele. Ya kita kena ya walau alam itu, karena aturannya menurut hadis kita harus menghindari ya. Dengan menghindari apa? Jaga jarak dengan orang, jangan terlalu bersama bareng-bareng ya. Jangan dalam kondisi seperti ini, bahkan di zaman Nabi juga sahabat Sayyidina Umar menjauhi penyakit itu, dan ketika ada sahabat yang di kampungnya kena, dia tidak mendatangi orang yang sedang sehat. Bagaimana kalau sekarang nggak jelas, ada yang juga yang tidak bergejala, makanya pakai masker dimanapun berada, ya kan gitu ya. Jangan mencerca sekarang ada vaksin dan sebagainya, kita vaksin aja lah, kita ikutin aja saran pemerintah, ya. Adik-adik sudah pada vaksin? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Belum, Pak. Ya. Wah, yang belum nanti tunggu ya. Tapi kebal-kebal nih adik-adik kan pada sehat-sehat. Ya. Amin. Ya, harus sehat, Amin, semangat ya Allah. Ya, sehat terus. Amin. Alhamdulillah ya kalau sehat semua ya. Kita tidak pakai masker kan karena kita jarak jauh ya. Kalau jarak dekat harus pakai masker nih, Bapak juga ya. Ya. Kemudian perubahan selanjutnya adalah harus punya tujuan bersama, jangan masing-masing. Sekarang ini semuanya global, serba global ya. Penyakit pun penyakit global sekarang. Internet pun global, ekonomi pun global. Kita tidak berbicara parsial sekarang. Makanya saya tadi bilang, perubahan negatif thinking itu, berpikiran negatif kita hilangkan karena kita sudah global. Bahkan undang-undang pun, undang-undang perdagangan global sekarang, Pak. Pasar bebas. Nggak bisa kita mencerca, wah kenapa sih Cina kaya, kenapa kita ikutin. Ya kan namanya itu resiko globalisasi. Penyakit pun global. Apa kita mau mencerca ini penyakit awal-awal ini datang dari Cina? Ngapain saya? Waktu awal-awal ada penyakit corona, saya sedih dengan teman-teman kita juga, teman saya sendiri. Ada yang mencerca ini datang dari Cina dan sebagainya. Saya pikir, bahkan mencerca negara tersebut, ya ini hukuman dan sebagainya. Saya bilang, nggak perlu begitu. Bagaimana itu kalau kejadian sama kita? Gitu. Yang pada akhirnya ini jadi global, jadi wabah global, awalnya dari Wuhan kan. Saya sangat sedih di medsos banyak mencerca. Dan bahkan waktu pertama kali ada corona, saya jadi pembicara di webinar di kampus. Waktu itu ada yang mengatakan bahwa ini konspirasi. Saya bilang, semua kegiatan, semua program, semua kejadian bisa dijadikan konspirasi. Sekarang kebutuhan obat aja, karena adanya banyak obat, butuh obat batuk, ya orang konspirasi, saling dagang kan, saling menjelekan dan sebagainya, itu konspirasi kan. Kemudian orang bikin produk merek obat dan sebagainya, itu sama aja. Anda aja di rumah dagang, ada konspirasi kan? Coba sederhana aja. Ada yang petani bawang merah di sini? Ada anaknya petani bawang merah? Ada nggak? Halo? Ada yang orang tuanya bertani bawang merah? Ada saudara, kakak. Nah, contohnya. Ada konspirasi nggak dalam bawang merah? Ada, itu kecil-kecilan. Yang namanya dagang, itu ada konspirasi. Setiap momen apapun bisa dijadikan konspirasi. Konspirasi adalah upaya kesepakatan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Itu konspirasi kan? Ya, begitu bawang merah membludak, maka dijatuhkan harganya sampai petani membakar bawang merah. Sering kejadian kan? Nah, itu ada konspirasi supaya jatuh. Nah, yang satu sisi lain ada yang bawangnya ditimbun misalnya, sehingga begitu bawang tidak ada dijual, dikeluarin mahal. Nah, itu namanya konspirasi. Semua dalam musibah apapun ada aja konspirasi. Orang kecelakaan pun ada yang konspirasi, ada yang tabrakan, auzubillahi min dzalik ya. Ada 5 orang, yang satu bawa dompetnya, yang satu bawa jam tangannya. Itu kan konspirasi dalam bidang kejahatan ya. Nah, tapi jangan dibilang bahwa misalkan sebuah wabah ini konspirasi seolah-olah diciptakan. Itu semuanya ciptaan Allah. Sebuah hadisnya disebutkan. Jangan sampai umat Islam berbicara negatif. Ya, ini Allah memberi peringatan kepada manusia agar manusia ini sadar dengan didatangkan suatu wabah. Dan bagi orang yang beriman akan menjadi sebuah kenikmatan. Akan meningkatkan iman. Bagi yang tidak sabar, yang tidak beriman akan menjadi malapetaka kan gitu ya di dalam berbicara hadis secara ringkas begitu.
Jadi tujuannya harus bersama pada hari ini. Kita harus punya tujuan bersama. Jangan ada istilah berbicara konspirasi untuk negatif. Jadi harus berbicara tujuan bersama untuk kebaikan. Menanggulangi wabah corona pada hari ini. Coba bersama-sama bareng-bareng. Nah, ini perubahan budaya ini harus kita galakan. Jangan sampai gini. Tujuan untuk menghilangkan misalkan penyakit corona, tetapi setiap orang masing-masing caranya. Bahkan ada yang tidak percaya corona, kemarin kayak Dr. Louis itu ya. Ada kan yang ditangkap polisi ya? Ada ya. Nah, itu kan bicaranya corona tidak ada, itu udah jelas virus ada ya. Nah, harusnya menjelaskannya bagi orang yang punya riwayat penyakit itu berbahaya. Kalau bagi anak muda paling juga panas, demam, ada juga yang tidak bergejala, itu ada. Ya. Dan itu kejadian termasuk pada anak saya. Anak saya tidak bergejala coronanya, biasa-biasa aja. Coba ada saudara saya sampai pahit nggak bisa makan. Bahkan yang punya penyakit sampai meninggal ya. Dan itu yang meninggal dengan kesabaran dan dia percaya corona ya dia akan mati syahid. Ya. Nah ini di dalam organisasi pun demikian, di dalam kepegawaian tujuan bersamanya adalah menciptakan pegawai ya yang handal, yang optimal, yang punya kinerja baik, punya disiplin baik, punya keahlian, kompetensi yang memang dibutuhkan. Harus semua instansi demikian. Nah, sekarang dengan sistem informasi ini diharapkan punya tujuan kebersamaan dengan catatan ada perubahan budaya dari para pelaku. Pelaku di sini siapa? Birokrasi misalnya. Birokrasinya sudah punya mindset yang sama, jangan macam-macam, jangan ada yang masih mikir-mikir ngobjek ini ladang basah, jangan sampai sekarang berbicara ladang basah lagi. Itu sudah tertinggal di masa lalu zaman ortodok. Sekarang dengan sistem merit system ini yang disebut remunerasi, ya sekarang sudah punya standar yang jelas untuk penggajian pegawai negeri, bahkan untuk di swasta, bahkan untuk di BUMN, BUMD pun sudah ada. Saya buat kemarin memberikan masukan ke BUMD tentang sistem merit di BUMD. Ya, sudah mulai dan ke depan ini sudah tidak perlu misalkan di perusahaan daerah air minum ada penggali yang direkrut dari pegawai, nggak perlu. Tapi karena sekarang pegawainya overload ya akhirnya sarjana juga menggali ya. Nanti ke depan ini untuk yang tukang gali misalnya ya. Kalau PLN kan sudah tukang catat listrik nggak perlu pegawai tetap. Itu di pihak ketiga kan. Jadi yang bekerja di kantor itu adalah orang-orang yang memang punya kualitas, kualifikasi yang diperlukan. Sesuai dengan jenis perusahaan. Kalau misalnya di PLN ya sarjana elektro, sarjana hukum, akuntansi, ekonomi, kan gitu ya. Kalau perusahaan air minum ya sarjana pengairan, ya, sarjana kimia, ya, sarjana kesehatan air, sarjana lingkungan, kan itu kan. Kalau oleh SMA ya nggak perlu kan itu jadi pekerja swasta aja yang memang tugasnya misalnya dengan menggunakan tenaga. Karena untuk lulusan SLTA sekarang itu kan, apalagi SMA harus melanjutkan ke perguruan tinggi. Kalau urusan kecuali yang SMK, kalau ada SMK untuk bidang pengairan ya bisa masuk gitu ya. Atau SMK bidang PLN nggak bisa masuk di PLN. Ya harus ada tujuan bersama ya intinya. Nomor 4. Nomor kelimanya, dalam perubahan budaya itu diperlukan perubahan budaya di bidang etika kerja. Ya. Jadi meritokrasi, Jadi meritokrasi itu, sistem merit itu seorang yang melakukan banyak pekerjaan dan berprestasi dia mendapatkan reward yang lebih baik ketimbang yang kurang kinerjanya. Sistem merit itu ya. Melalui sistem meritokrasi, jenjang karir yang jelas dan remunerasi. Remun itu penghargaan ya. Jadi tunjangan kinerjanya seperti apa. Jadi meritokrasi itu orang yang baru bekerja saja bisa langsung menduduki jabatan yang strategis karena sistem merit, orang yang berprestasi. Dia untuk kalau zaman dulu wah ya istilah senior, ada istilah junior. Karena udah tua, udah 20 tahun ya kamu ya baru 10 tahun wayahnya di bawah dulu. Kamu di bawah dulu kerjanya di bagian anu dulu, saya yang lebih dulu. Enggak sekarang. Orang yang punya kemampuan yang lebih bagus, dia akan lebih cepat mendapatkan jenjang karir yang lebih baik. Ya, ini perubahan budaya yang sekarang yang sedang digalakkan di dalam reformasi ini. Sedikit saya mengulas
tentang peraturan pemerintah RI nomor 11 tahun 2017 ya, tentang manajemen pegawai negeri. Ya, ini banyak ya. Saya tidak perlu sebutkan. Jadi dalam manajemen pegawai negeri itu disebutkan sebuah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, punya nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari politik KKN. Nah, ini profesional. Kalau istilah profesional, saya mau sedikit mengevaluasi. Sesuatu dikatakan profesional tentu memiliki syarat. Adik-adik yang sudah bekerja ini, adik-adik mahasiswa? Ada siapa yang sudah bekerja? Tolong sebutkan. Salah satu aja. Bekerja di mana? Misalkan ada yang sudah bekerja di sebagai pegawai tidak tetap, misalkan di perusahaan daerah misalnya. Atau pegawai negeri sipil yang profesional. Ada misalnya, ini kan belum pada pegawai negeri sipil lah, katakanlah saya ambil contoh analoginya di perusahaan swasta aja. Ada dapat dikatakan profesional manakala harus memenuhi syarat yang pertama punya tingkat pendidikan yang sesuai dengan pekerjaan tersebut. Itu profesional. Ada yang bekerja di PLN, ya harus menguasai masalah kemampuan kelistrikan. Ada yang bekerja di PLN tapi ada jurusan tata boga, itu tidak profesional. Tidak tahu tentang urusan listrik, dipaksakan bekerja di sana. Itu artinya tidak profesional. Yang pertama adalah keahlian atau pendidikan. Yang kedua adalah upah. Ada bisa dikatakan profesional apabila bekerja di lembaga tersebut memiliki upah yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Ada dikatakan tidak dikatakan orang profesional bekerja misalnya di sebuah perusahaan dari pagi sampai sore diberikan upah di bawah upah minimum misalnya. Bagaimana mau profesional? Bagaimana bekerja sesuai dengan porsinya? Ketika ada masih berpikir ini gaji saya kurang, saya harus nyambi dulu sambil bekerja, saya harus ngojek dulu. Ngambil motor saja, ini ada muatan nih. Betul kan? Ada muatan nih, ada yang perlu ojek online saya sedang bekerja, saya ngojek dulu. Ya, itu tidak profesional. Karena akibat upah yang rendah. Ya. Jadi itu persyaratannya profesional. Kemudian punya nilai dasar. Ya. Nilai-nilai dasar kita ini apa? Kita mempunyai kepribadian misalkan, ditanya kebangsaan, wawasan kebangsaan, ditanya Pancasila nggak punya. Ya. Ditanya agama nggak punya, kan bingung juga nanti. Karakter kita nggak jelas kemana arah kita. Jadi ngaco nanti. Jadi pakai undang-undang Saka, muncul orang Sunda Masaka ingat kan. Terus harus punya etika profesi. Etika itu secara mendasar dapat dikatakan adalah tata krama yang berangkat dari lahir batin. Lahirnya adik-adik ini punya etika profesi. Kalau pegawai negeri bidang pajak itu ada etika profesinya, ada kode etiknya. Seorang dokter punya kode etik sebagai dokter. Nah, kayak kemarin Dokter Louis, ya kayak dia kan bukan anggota ID ya, makanya dia lepas dari kode etik. Tidak boleh dokter menyampaikan hal-hal yang di luar kode etik. Makanya Dokter Louis kemarin kena perkara sebagai tersangka ya. Karena di luar kode etik kedokteran ya yang sudah disepakati oleh Ikatan Dokter Indonesia. Terlepas apakah itu pernyataan atau benar dan salahnya, itu kan masih harus diperlukan perdebatan yang lebih jauh. Tetapi dalam etika profesi tidak boleh kita sembarangan mengatakan sesuatu yang bisa menimbulkan keresahan masyarakat. Kemudian sebagai pegawai negeri juga harus bebas dari intervensi politik. Ya. Dan bersih dari KKN. Nah, itu yang agak sulit. Coba contohnya nanti kalau musim kepala daerah, pemilihan kepala daerah, para pegawai negeri terutama pejabat-pejabat ya, pimpinan pratama atau pimpinan tinggi ya di pemerintahan itu kadang-kadang merapat kepada orang-orang yang bakal menang untuk menjadi
pemimpin, kepala daerah atau siapa ya, atau presiden dan sebagainya. Biasanya ada saja orang yang merapat. Sementara prinsipnya pegawai negeri bebas dari intervensi politik. Yang mudah-mudahan ke depan ada perubahan, terus ada perubahan-perubahan. Sekarang sudah mulai ada perubahan, PNS tidak terlalu lagi jadi alat politik. Di masa-masa awal reformasi memang masih ada gejala tersebut. Manajemen PNS dalam PP nomor 11 tahun 2007 tentang manajemen pegawai negeri sipil diantaranya berisi ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan. Nah, isinya ya. Nanti silakan saudara-saudara buka PP 11 tahun 2007 tentang manajemen PNS. Ya, ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan. Nah, kalau adik-adik nanti, nah tadi saya bilang bahwa sebagai seorang administrator, yang pertama yang harus kita buka ini adalah peraturan. Ditempatkan di bagian BKD, Badan Kepegawaian Daerah. Buka PP 11 tahun 2017. Itu pertama yang harus dilakukan. Oh, naon wae sih garapan kita, apa saja sih garapan kita ini, apa saja sih kerjaan kita ini. Ternyata di dalam PP tersebut berisi ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua serta pelindungan pegawai negeri. Itu bacalah. Kayaknya nggak bakal cukup nih waktunya saya uraikan satu persatu ya. Silakan aja ada screenshot manajemen PNS dalam PP 11 2017 ya, tentang manajemen PNS. Isinya itu yang tadi saya uraikan secara gamblang itu lebih banyak kepada penyusunan dan penetapan kebutuhan pengadaan pegawai ya. Nanti masalah pangkat, jabatan, pengembangan karir, pola karirnya seperti apa, promosi, mutasi. Ya, karena peraturannya kadang-kadang untuk ini perubahannya sangat cepat di bidang administrasi kepegawaian ini ya. Pilihan kinerja juga, formatnya juga kadang-kala sering juga penilaian kinerja itu berubah. Termasuk saya sebagai pegawai negeri di L2 Dikti, juga pilihan kerjanya kadang-kadang ada perubahan. Penggajian dan tunjangan itu sesuai dengan kondisi negara ya. Dan sekarang juga untuk PNS ada perubahan penggajian tunjangan ya. Sampai kepada pensiun katanya. Masih dalam suatu wacana itu tapi. Jadi saya sebutkan isi PP-nya itu demikian ya. Ada ketentuan umumnya, ada penyusunan dan penetapan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS. Kemudian bab 3 mengatur pengadaan PNS, bab 4 mengatur tentang pangkat dan jabatan, bab 5 mengatur tentang manajemen karir PNS, pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi dan promosi, bab 6 mengatur tentang penilaian kinerja dan disiplin PNS. Nah, ini bagi saudara-saudara yang ingin berkarir di pegawai negeri ya, kepegawaian ya. Kepegawaian ini harus disimpanlah isi PP ini supaya suatu ketika adik-adik atau saudara ini bekerja jadi di bagian badan kepegawaian negara misalnya di pemerintahan atau di Pemda, di BKN, di BKD ya, itu buka-bukalah PP tahun 2017 ini. Siapa tahu lulus melamar di bagian BKD nanti. Penempatan untuk BKD harus tahu tentang manajemen pegawai negeri sipil. Itu bab 7-nya mengatur tentang penghargaan, tentang pemberhentian, penggajian, jaminan pensiun, pelindungan PNS, cuti, ketentuan lain ya, termasuk ketentuan peralihan ada 15 bab ini ya. PP 11 tahun 2017 ini, manajemen PNS. Sedikit kita urai tentang pengadaan PNS. Ya. Jelas ya ini pengadaan PNS. Jadi kebutuhan jabatan, administrasi, jabatan fungsional dalam instansi. Sekarang di pegawai negeri itu lebih cenderung pemerintah memberikan jabatan yang fungsional sekarang ketimbang jabatan administrasi. Jadi didasarkan pada penetapan kebutuhan. Nah,
Kemudian pemerintah wajib memberikan pendidikan dan pelatihan kepada calon PNS selama masa percobaan. Dulu disebutnya dengan prajabatan dulu tuh gitu kan. Prajabatan. Jadi harus lulus prajabatan kalau dulu itu zaman saya prajabatan. Nah, jabatan PNS itu ada apa saja? Administrasi, fungsional, jabatan pimpinan tinggi. Ya. Jabatan pimpinan tinggi itu ada jabatan pimpinan tinggi utama, madya. Ya. PP ini kan ditetapkan oleh Presiden atas usul instansi pemerintah terkait setelah mendapat pertimbangan menteri. Jadi, makanya pegawai negeri sekarang banyaknya jabatan fungsional ya guru ya yang diterima itu. Jabatan administrasinya cuma sedikit. Jabatan pimpinan tinggi tentu nanti diambil dari yang sudah menjabat, sudah bekerja di instansi atau di lembaga ya. Ada pimpinan utama, madya, sebagainya. Kemudian nomenklatur jabatannya, pratama, jabatan administrasi, jabatan fungsional, ya itu ada 3 jabatan pratama, administrasi dan fungsional ditetapkan oleh pimpinan instansi. Pengisian jabatan pelaksana, ya, fungsional, keahlian, ahli pratama, fungsional keterampilan, jenjang pemula, jenjang jabatan fungsional keterampilan, jenjang terampil. Menurut PP ini dapat dilakukan melalui pengadaan PNS. Kemudian jabatan administrator, pengawas, keahlian, jabatan fungsional keahlian jenjang ahli utama, keahlian jenjang ahli madya, jenjang jabatan fungsional keahlian jenjang ahli muda, jabatan fungsional keterampilan jenjang penyelia, fungsional keterampilan jenjang mahir, ya, jenjang jabatan fungsional dapat dilakukan dengan rekrutmen dan seleksi dari PNS. Jabatan pratama tinggi itu ya, yang dilakukan dengan rekrutmen seleksi dari PNS yang tersedia. Itu boleh yang dari internal instansi maupun yang di luar instansi pemerintah lain. Jadi kalau saudara-saudara nanti ada yang jadi pejabat di Indramayu, ada yang jadi pejabat misalkan kepala dinas di Indramayu, kepala dinas di Cirebon, Kabupaten Kota Cirebon, atau di Majalengka, ingin menjadi kepala biro di kementerian, boleh. Ya, ini untuk menjabat jabatan pratama tinggi nanti di kementerian. Misalnya, di sini kan ada pangkat jabatan pratama. Nah, jabatan pimpinan tinggi, ya. Jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Sosial misalnya. Anda sebagai kepala daerah, sebagai kepala dinas di Cirebon, boleh itu. Karena itu boleh dari dalam instansi dan dari luar instansi. Dan itu banyak terjadi. Ada sekda, ada kepala dinas yang menjabat jadi kepala biro. Ada sekda menjabat jadi dirjen, misalnya direktur, misalnya, dan lain sebagainya. Nah ini hal-hal lainnya. Kayaknya ini udah jenuh ya, saya juga ngomongnya. Adik-adik, sampai di sini ada pertanyaan atau yang sudah dipahami? Atau pusing ngantuk-ngantuk ini? Ya. Siap. Suaranya nggak muncul ya. Halo, ya, baik, adik-adik, nggak ada pertanyaan? Silakan boleh ke WA saya, boleh di chat ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya kembali
Baik. Kalau nggak ada pertanyaan, ada yang bisa ditanyakan? Baik. Baik, terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Masih ada yang hadir? Halo? Masih Baik. Pak, ada. Masih, Pak. Masih. Iya, Masih, mudah-mudahan ini soalnya di laptop saya nggak ada WA, jadi nggak bisa di ini ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Baik, Pak. Dan mohon maaf ya atas kekurangan saya dalam penyampaian materi. Tapi alhamdulillah kayaknya sinyal nggak terganggu ini. Mudah-mudahan kita dalam pertemuan awal ini dengan sistem Zoom ini kan saya tidak bisa ngabodor lah. Tidak bisa melawak gitu karena situasinya harus formal. Beda dengan ada pertemuan, biasanya saya melawak kalau ngajar. Ini saya menyampaikan materi saja sebagai bahan bagi saudara-saudara untuk bisa dimanfaatkan di dalam apa namanya? Di dalam proses pengajaran ini ya. Demikian, kalau tidak ada pertanyaan, saya sudahi pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya ucapkan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Kasih. Makasih, Pak. Pak.